Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah, pengawas sekolah SMP Kabupaten Maros. Perubahan paradigma pendidikan menuntut terjadinya transformasi pembelajaran. Salah satunya adalah penerapan pembelajaran mendalam. Guru adalah aktor kunci yang merancang sekaligus pelaksana pembelajaran. Keberhasilan implementasi pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kapasitas pendampingan pengawas satuan. Tantangan yang kami hadapi saat itu adalah pendekatan pembelajaran mendalam adalah hal baru bagi guru-guru kita. Kemudian informasi tentang PM masih sangat terbatas dan waktu pendampingan sangat mendesak karena tahun ajaran baru 2025-2026 sudah dekat dan PM harus diterapkan di pembelajaran tahun ajaran tersebut. Dalam kondisi demikian, saya melakukan pendampingan dan pembinaan dengan menggunakan alur relasi. Relasi merupakan singkatan dari reflection, learn, apply, dan evaluation. Di alur reflection, pendamping memfasilitasi peserta dampingan untuk merefleksi hasil belajar mandirinya. Alhamdulillah kita hari ini bertemu di sekolah kita yang tercinta, yang Bapak Ibu paling kuasai dari hasil belajar mandirinya. Implementasi pembelajaran mendalam terdiri dari 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, dan 3. Asesmen. Di bagian perencanaan ada 4. Pertama, identifikasi. 2. Desain pembelajaran. 3. Asesmen. 4. Pengalaman belajar. Dari hasil refleksi tadi, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah memahami tentang pembelajaran mendalam, terutama dalam perencanaan pembelajaran mendalam. Nah sekarang Bapak Ibu kan punya RPP, tapi RPP yang Bapak Ibu buat itu belum menerapkan pembelajaran mendalam. Nah kita pada alur learn, dari hasil refleksi dan review, peserta dampingan saling mempelajari kelebihan dan kekurangan yang didapatkan, dan pendamping memberikan penguatan. Dan kelompok 3. Oke, Bapak Ibu, kita akan load siapa yang akan, kelompok mana yang akan presentasi. Oke, kita load ya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kami Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3, perwakilannya akan memberikan semacam jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan terkait dengan pengalaman belajar. Di kelompok kami ambil sampel untuk mapel PS dengan materi yaitu interaksi sosial. Nah, kegiatan memahaminya kami menjelaskan pengertian interaksi sosial. Pada alur apply, berdasarkan hasil pembelajarannya, peserta dampingan menerapkan hasil bimbingan tentunya di dalam ruang kelas. Oke, Bu Linda, kita kan akan masuk di kelas belajar. Untuk pertemuan ini tujuan pembelajarannya apa? Siswa dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, strateginya bagaimana? Saya menggunakan papan garis bilangan, kemudian saya juga menggunakan media kartu positif dan negatif. Jadi saya bagi kelompoknya. Model pembelajaran digunakan PBL. PBL, Problem Based Learning. Berarti tahapan-tahapannya ini, Dik.
alur evaluasi dari hasil pendampingan dan observasi di kelas dilakukanlah evaluasi untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dan apa saja yang masih menjadi kekurangannya. Oke, Bu Linda, luar biasa tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan alhamdulillah lancar ya. Perasaannya bagaimana? Deg-degan, Deg-degan. senang, tapi deg-degan pastinya. Senangnya karena apa? Senangnya bisa mengaplikasikan langsung bagaimana itu pembelajaran mendalam. Deg-degannya takutnya apa yang ada di pembelajaran mendalam tidak dilakukan semua pada saat pembelajaran. Menurut Tak, kira-kira di pelaksanaan tadi apa yang masih kurang? Saya tadinya lupa pada saat umpan balik waktu selesai presentasi siswa, saya melupakan umpan balik hasil presentasinya. Selain umpan balik apa lagi yang lupa juga bikin kesimpulannya waktu menyimpulkan. Iya, jadi ada beberapa tahapan yang tidak dilaksanakan karena lupa. Atau grogi Ki. Grogi. Baik, ini hasil observasi saya. Jadi saya juga memperhatikan tadi betul Ibu Linda tidak melakukan umpan balik, padahal harusnya di perencanaan pembelajaran tak ada itu, tapi tidak dilaksanakan. Terus betul kesimpulan juga. Nah, pada saat asesmen di pembelajaran Tak saya lihat pakai apa lagi namanya digital, apakah itu form, tapi ternyata tadi tidak dilaksanakan. Betul itu deh, ya. Berarti kesimpulan kita hari ini yang terlupakan itu sebaiknya di pembelajaran selanjutnya dilaksanakan. Dengan melakukan refleksi di akhir pendampingan, saya mengetahui respon peserta dampingan terhadap praktik pendampingan yang dilakukan. Seluruh peserta dampingan merasa memperoleh pengalaman langsung melakukan pembelajaran mendalam dari pendampingan alur relasi. Kemudian pada umumnya mereka terkesan dengan topik pembelajaran perencanaan pembelajaran mendalam. Kemudian mereka juga senang mengikuti pembimbingan karena penuh keakraban dan menurut mereka tidak membosankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendampingan yang dilakukan oleh pengawas damping Ibu Musdalifah dengan model relasi, saya memperoleh pengalaman langsung melakukan pembelajaran mendalam. Dapat memenuhi kebutuhan belajar dengan memberi kebebasan kepada kami untuk mengakses sumber belajar. Dalam proses pendampingan, pengawas bina berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses belajar kami secara klasikal atau individual. Mendemonstrasikan pemahaman kami tentang pembelajaran mendalam sesuai kemampuan dan cara masing-masing. Saya senang dan bahagia dalam mengikuti pembimbingan karena tidak membosankan. Saya terkesan dengan topik pembelajaran perencanaan pembelajaran mendalam karena selama ini saya mengajar tanpa peduli kebutuhan belajar murid. Terima kasih kepada Ibu Pengawas sudah memberi kesempatan kepada kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.